Ada yang neror dia lagi. Dan si Budinya pun akhirnya mencoba untuk lebih menenangkan si Lina ini. Tapi mungkin emang karena si Lina ini emang ngerasa shock banget. Udah diteror tiap hari sama orang misterius ini. Masa pedulin yang beginian lagi. Ya kamu gak peduli kan dia tuh aku ditaruh kayak gini. Besok kita cari tahu ya. Kamu besok nanti aku diapa-apain. Jangan nangis, jangan nangis. Tuh kan mau masih di komen-komen, lo curiga gak sih tiap mereka bareng pasti komen-komen itu masuk. Ya gak sih kayak kemarin pas di tempat les, tempat tongkrongan tuh sekarang ini. Dia ngerasa sangat ketakutan banget, makanya si Budi ini bilang sama si Lina kalau dia harus buru-buru mengantarkan si Lina ini ke rumahnya dia. Itu dia cabut. Mau monitor mau. Hati-hati. Lina juga udah mau coba sama si Budi. Si Budinya udah mau pergi tuh. Dan akhirnya si Lina pun ikut sama si Budi, naik motornya si Budi. Gitu. Banget sih, Nah makanya emang ribet banget, gue juga ngerasa ini ribet banget gitu, tapi Padahal ya. masalah sepele ya. Nah Cuma makanya kenapa sepele kayak juga. Kita terus ngikutin motornya si Budi sama si Lina, gengs, kita ikutin. Dan akhirnya dia pun menuju ke rumahnya si Lina. Mau di dulu. Ngomongin apa sih, Mo? Tapi sesampainya di rumah si Lina, kita dikagetkan dengan teror yang ada di... Tuh, lu lihat tuh! Gila, kok ada tulisan? Di situ teror itu bertulisan kalau si Lina harus putus dengan si Budi. Parah banget Putusin dong, Mo, Budi sampai sekarang kayak juga. Lu gini. bisa ambil gambarnya nggak? Lu bisa ambil gambarnya nggak? Tuh, Ini udah sampai gambarnya. berani ke rumah-rumah, Mo. Putusin Budi sekarang juga. Gila. Dan di sini Lina pun langsung nangis, dia langsung ketakutan dan dia langsung buru-buru masuk ke rumahnya, gengs. Dan dia makin kebingungan lagi terhadap siapa orang yang meneror dia. Kamu lihat sendiri kan tuh kayak gitu. Kalau aku diapa-apain gimana? Dia udah berani sampai rumah aku, Budi. Pokoknya kamu tenang dulu ya. Kamu jangan tenang-tenang Besok aja. pasti aku cari tuh Kamu orang. bisa tenang-tenang Udah dong. keterlaluan memang. Aku tuh takut. Ini orang udah berani neror Lina itu sampai di rumahnya juga gitu loh. Menurut gue ini adalah salah satu bentuk dari kejahatan. Dia udah di mana-mana di sosmed aku sekarang dia di rumah aku. Nanti kalau Besok pasti mama kita papa cari. Aku tahu gimana. Kalau mama papa aku tahu gimana aku bisa dimarahin. Kamu jangan nangis dulu. Ya nggak Tenang, mungkin. tenang dulu. Maafkan diriku yang tak pernah bisa coba melepaskanmu. Dan di sana gue ngeliat si Budinya masih mencoba untuk menenangkan si Lina. Budi lagi dan lagi cuma bisa nenangin Lina doang dan nganggap hal ini sepele banget, gengs. Mungkin kita nggak kenal bahkan. Ya nggak mungkin kalau dia nggak kenal. Terus sampai tahu nomor aku buat ngechatin aku. Terus sampai coret-coret ini nggak mungkin kalau dia nggak kenal. Lina pun jadinya cuma panik sendiri, kesel sendiri, dan saat gue sama kamu lagi ngedengerin apa yang mereka bicarakan, Dan di dalam mobil si Maulana pun datang menghampiri gue. Dan dia memberikan gue sebuah informasi yang akan ngebuka siapa sebenarnya orang yang meneror si Lina. Yang tadi Iya, terus itu gimana? iya apa? ternyata dari Instagram tersebut sama nomor-nomor telepon yang praktek nomor tersebut itu mengarah ke Budi. Serius? Ini yang nelfon pakai private number itu adalah Budi. Ya soalnya juga dari send SMS segala macam yang udah agak lama itu usulnya Budi sayangku 2 atau Tuh apa gitu. kan, Mo, berarti pantas aja Budi santai-santai kayak gini, orang dia yang ngelakuin. Banget. Tim IT kita udah tahu nomor itu nomor siapa, email itu email siapa, dan ternyata itu semua itu Budi, gengs. Dan itu bikin gua sama si Damita kaget banget, geng. Oh my Oke, nah yang di God. Instagram apa di media Iya, sosial gimana? itu juga ternyata nyambungnya ke email Budi juga. Oh, jadi itu fake account yang bikin Budi. Iya. Budi tuh cowoknya gitu loh, dan kenapa lo neror Lina? Dari situ bikin gue sama si Damita pun kebingungan apa maksud dari si Budi ini meneror si Lina dan pengen untuk si Lina ini putus dari dia. Wah gila, mau pantesan aja dia kayak nggak kaget, nggak panik, nanti ini juga pasti kelakuan dia juga, Nah, Mo. berarti kalau ini kelakuannya dia maunya dia apa gitu loh. Gitu loh. Di depan rumahnya si Lina kita melihat kalau si Budi ini pamitan sama si Lina dan dia bilang sama si Lina kalau dia masih ada. Ini aku kebetulan ada kerjaan nih. Kamu ada kerjaan aku lagi kayak gini ya ampun. Budi. Gue udah
Enggak, ini nih, Gue udah kesel banget lo sama nih cowok. ini mau. Nah sekarang gini aja, lu tunggu di sini, lu ikut sama gue mau kita ikutin si Budi. Oke. Gue nyamperin Lina aja kali ya. Budi. Itu Budi. Dan Budi pun cabut dari rumahnya Lina, akhirnya di sini ngomong bilang kalau misalnya Oke, lu tunggu di sini ya, kita. Gue juga nyamperin Lina aja kali ya, gue tenangin dia ya. Lu nyamperin Lina, gue pindah mobil. Oke. Gua sama si Moana akan mengikuti si Budi ini dan nantinya gua akan mengabari sama si Demita terhadap siapa yang akan ditemui sama si Budi dan kemana si Budi ini pergi. Ayo Pak, ayo Pak. Itu motor depan tuh. Ayo, ikutin yuk. Gue baru dapat kabar, sini lo dengerin gue dulu. Gue baru dapat kabar kalau ternyata tuh selama ini neror lo yang suka ngatain lo, terus pokoknya semua yang suka komen-komen di Instagram lo ternyata cowok lo. Maksudnya apaan coba? Ya kan kalau dia emang pengen putus dari ceweknya dia ya udah putusin aja gitu. Mungkin kalau Budi ngelakuin kayak gitu sama aku, Enggak, mungkin. gue pun Sekarang ngapa- apa gunanya Budi buat ngelakuin Iya itu? sekarang apa guna juga gue bohong sama lo? Nah Lina jadi gini loh, orang IT itu udah ngabarin Komo kalau misalnya selama ini nomor-nomor yang suka nelponin lo lah, yang suka SMS lo itu tuh nomornya Budi. Itu yang mau gimana sih? Percayalah. Iya mungkin orang IT-nya ada kesalahan. Iya Kak. gitu. Lina nggak percaya geng sama gue dan Tadinya gue pikir emang mungkin sifatnya si Budi ini emang tenang gitu loh dan dianya juga udah bersikap untuk menenangkan si Lina selama ini kan gitu. Tapi ternyata ketenangannya itu karena emang dia pelakunya. Di situ kita ikutin si Budi ini dan dari pertengahan perjalanan kita mengikuti si Budi ini, bentar. Ini bukannya arah ke rumahnya si siapa? Si Sally tadi. Dan setelah gue bisa memastikan sama si Moana kalau ini ada jalan menuju ke rumahnya si Sally, akhirnya gue pun langsung menelpon si Demita dan gue bilang sama si Demita, ini Komo nelfon. Coba Halo Mo, speaker. kenapa Mo? Apa gimana? gue kan udah ngikutin si Budi nih. Dan kalau nggak salah ini arah ke rumah si Sally deh. Ke rumah Sally ngapain? Mungkin deh. Kamu Ya udah. salah. Ya ini dia lagi ngikutin cowok lo apa? Ya udah, lu tenangin si Lina dulu. Ya udah, oke. Tuh, sekarang apa? Cowok lo bohong sama lo kan, Lina? Dan menurut gue ini udah jelas banget sih, gengs, kalau Budi ini tuh jahat sama Lina. Itu dia berhenti tuh. Kiri. Sesampainya si Budi menuju ke rumahnya si Sally, gue langsung mengabari si Demita. Halo, Mo. Apa? Ini si Budi ternyata ke rumahnya si Sally, gila nggak? Ke rumah Sally. Dia ternyata yang neror Lina juga, dan sekarang dia juga bohongin si Lina. Nah makanya dia bilang tadi pergi kursus, ternyata dia ke rumahnya si Sally gitu. Jadi mungkin ada kaitannya ini tentang apa maksud dia neror si Lina selama ini. Yaudah, gue langsung ke sana ya. Oke, tunggu ya. Iya. Ayo. Mobil tadi masih di depan kan? Akhirnya gue pun langsung buru-buru ngajak Lina untuk ikut sama gue, dan Lina pun akhirnya mau. Kita pun langsung buru-buru menuju ke rumahnya Sally. Pak, langsung ke rumah Sally yang tadi ya, Pak? Yang awal dia di sana. Di sana dia langsung masuk ke dalam rumahnya si Sally dan gue juga pakai alat penyerap suara di situ biar gue bisa tahu apa percakapan dari si Budi sama si Sally di rumah itu, gengs. Hai Sally. Lo ngapain lagi lo kesini? Tadi cewek lo, sekarang lo. Maunya apa sih? Di perjalanan gue sama Lina masih terus berdebat, gengs. Lina ini masih bilang kalau gue cuma nuduh-nuduh Budi lah. Ya tuh, Budi tuh sayang banget sama aku, Kak. Kakak lihat sendiri dong cara dia gimana ke aku. Yalah, susah banget nih orang dibilangin. Ya udah, gue capek berdebat sama lo, makanya sekarang kita nyamperin Komo dulu dan gue bakal ngasih tahu lo semua bukti-buktinya ya. Karena gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama Lina dan gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama dia. Gue jadinya kesel sendiri sama Lina. Apa kabar lo, Sel? Aku baik. Dengar-dengar lu udah punya cowok ya? Iya dong. Cowok aku tuh lebih perhatian, terus lebih punya waktu buat aku, nggak kayak kamu. Cowok lu yang sekarang kan kayaknya ya kurang lah menurut gua sih. Ya kalau orang-orang juga tahu gitu, kalau gua lebih keren jauh dari cowok lu. Nah, gimana kalau kita jalanin hubungan kita kayak dulu lagi? Dia nembak si Sally.